Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang OOP atau yang biasa disebut sebagai Object Oriented Programming. Nah, mungkin bagi kalian yang baru saja belajar OOP akan sedikit mengalami kesusahan untuk memahami konsep dari objek dan kelas. Nah, untuk itu di sini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan terkait objek dan kelas itu sendiri melalui video berikut ini. Lalu, apa itu Object Oriented Programming? Jadi, Object Oriented Programming itu bukan merupakan suatu bahasa pemrograman. Akan tetapi, Object Oriented Programming atau OOP itu merupakan suatu paradigma atau cara berpikir untuk membuat sebuah program dengan menggunakan konsep kelas dan objek. Nah, sekarang selanjutnya kita bahas pertama di sini apa yang dimaksud dengan kelas. Jadi apa sih kelas itu? Nah, jadi kelas dapat dikatakan sebagai blueprint dari suatu objek. Nah, apa yang dikatakan sebagai blueprint atau cetak biru itu? Nah, jadi blueprint dapat dikatakan juga sebagai template atau bahasa yang lebih simpel. Saya bisa mengatakan bahwa kelas, template, atau blueprint itu sama dengan cetakan. Jadi sebelum membentuk suatu objek, pertama harus ada cetakannya dulu, seperti itu. Nah, jadi kelas ada sebelum adanya objek, sebelum adanya objek. Jadi bagaimana nantinya suatu objek akan direpresentasikan? Ya, direpresentasikan dengan melalui adanya suatu kelas. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar yang ada di layar. Di dalam OOP, suatu kelas terbentuk dari suatu data dan fungsi. Jadi, dua bagian ini ada di dalam suatu kelas. Yang termasuk di dalam data adalah semua variabel pembentuk dari kelas tersebut. Sementara fungsi merupakan perilaku yang dapat dilakukan oleh suatu objek nantinya. Baik, selanjutnya silahkan lihat pada gambar berikutnya di sini. Pada gambar yang terdapat di layar terlihat ada kelas yang bernama car atau kelas kendaraan. Nah, di sana ada metode dan atribut pembentuk dari kelas tersebut. Bila kita kembali kepada data sebelumnya, di mana kelas terdiri dari data dan function, maka yang dimaksud sebagai data yang ada di sini adalah atribut, sementara metode adalah function dari kelas tersebut. Jadi, jika saya ingin membuat suatu kelas bernama kendaraan atau car, maka saya harus punya data pembentuk dari kelas tersebut dan fungsi atau metode pembentuk dari kelas tersebut. Di sini saya memiliki kelas kucing di mana terdapat atribut berupa nama, warna, berat, warna mata, dan lain sebagainya yang ingin ditambahkan. Kemudian terdapat metode atau perilaku dari kelas kucing, yaitu duduk, mengeong, berbaring, dan lain sebagainya jika ingin ditambahkan. Nah, dari kelas kucing ini bisa membentuk banyak objek. Jadi bisa disimpulkan bahwa satu kelas bisa menghasilkan banyak objek. Jadi objek yang dihasilkan berbeda-beda. Mengapa? Karena dari satu atribut yang sama, misalkan saja nama, warna dengan nilai yang berbeda, misalkan satu kucing memiliki warna putih, satu kucing memiliki warna hitam, artinya bisa membentuk objek yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, satu kelas bisa membentuk lebih dari satu objek. Jadi, apa yang disebut sebagai objek? Berdasarkan pemahaman kita tentang kelas yang sudah kita pahami sebelumnya, jadi objek merupakan instan dari suatu kelas, atau dikatakan juga sebagai real world entity.
Maksudnya di sini bahwa suatu objek merupakan sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita rasakan, dan sesuatu yang bisa kita raba. Jadi contoh dari objek misalkan saja ada meja, ada kursi, ada laptop, dan saya ataupun kalian sendiri juga merupakan suatu objek. Suatu objek memiliki hak akses yang penuh terhadap keseluruhan isi dari suatu kelas. Untuk membentuk suatu objek, dibutuhkan adanya kelas terlebih dahulu sebagai template-nya, di mana di dalamnya terdapat atribut dan behavior. Oleh sebab itu, suatu objek juga pasti akan terbentuk dari adanya atribut, data atau properti, dan adanya metode atau behavior atau yang disebut juga dari perilaku dari objek itu sendiri. Untuk lebih memahami tentang kelas dan objek, silahkan perhatikan contoh berikut ini. Terdapat suatu kelas di mana atribut value, dan metodenya seperti yang tertera pada layar kalian masing-masing. Nah, di sini atributnya terdiri atas nama, jenis kelamin, tinggi, berat, warna rambut. Kemudian nilai dari masing-masing atribut tersebut, nama adalah Joko, jenis kelaminnya adalah laki-laki, tingginya 158 cm, beratnya 55 kg, dan warna rambutnya adalah coklat. Kedua atribut dan nilai atribut tersebut, saya rasa kita sudah bisa membayangkan dengan kelas ini atau blueprint ini, kita bisa membayangkan objeknya bentuknya seperti apa. Kita bisa membayangkan seorang laki-laki dengan tinggi 158, berat 55 kg, dengan warna rambut berwarna coklat. Kemudian, metode atau behavior atau perilaku yang bisa dilakukan oleh Joko adalah berbicara, marah, berjalan. Dari kelas tersebut, bisa saja objek yang terbentuk adalah Joko dengan wujud seperti gambar ini. Nah, apabila dari atribut-atribut tersebut diberikan lagi nilai yang berbeda, misalnya warna rambut diberikan warna hitam, kemudian jenis kelamin adalah perempuan, maka akan terbentuk objek yang lainnya. Walaupun data-data atau atributnya sama, tetapi dengan memberikan nilai atribut yang berbeda akan membentuk suatu objek yang baru. Demikian penjelasan saya untuk objek dan kelas. Semoga penjelasan saya kali ini bisa membuat kalian lebih memahami tentang perbedaan antara objek dan kelas itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.